Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gadah, amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren As-Saidiyah, mudah-mudahan Allah jadikan pesantren ini pesantren yang barokah, pesantren yang membawa manfaat untuk bangsa, negara dan juga agama, insyaallah, amin Allahumma. Kiai Ali, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang barokah, amin Allahumma. Nikmat yang besar ketika Allah pilih kita untuk terjun di dalam ilmu agama, karena Imam Syafi'i beliau mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Dicatat ya, apa yang saya sampaikan dicatat. Nanti sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah surban. Jadi dicatat, diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti sebelum saya tutup saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih surban, sarung. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i pernah mengatakan, langsung nyatet kafir ya. Surban. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Siapa orang yang tidak mencintai daripada ilmu, la khaira fi, tidak ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Maka jangan sampai kamu mengenal ataupun berteman dengan orang yang tidak punya ilmu. Man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Siapa orang yang enggak suka dengan ilmu, enggak cinta dengan ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau sudah tidak ada berarti kosong. Makanya apa? La khaira, tidak ada kebaikan di dalamnya, sedikit pun enggak ada. Maka apa? Fala takun bainaka wa bainahu. Maka jangan sampai antara kamu dan dia ma'rifah, kenal jangan. Wala shadaqah, apalagi sampai berteman. Artinya apa? Karena ilmu adalah sesuatu yang paling yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang ilmu itu mulia. Bahkan orang yang punya ilmu pun Allah berikan kemuliaan. Yang punya ilmu Allah berikan kemuliaan. Bahkan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya orang yang punya ilmu semuanya mulia. Karena Allah telah mengangkat derajatnya orang yang diberi ilmu. Ketika Allah menciptakan bodoh ini makhluknya Allah. Ketika Allah menciptakan jahil, Allah mengatakan, ya jahil aqbil, wahai bodoh, maju, mendekat. Mundur. Ini bahasa Jawa, wong Inggris, wong diki. Orang manaan ini? Indonesia, Jawa. Nah, ada orang Madura. Ada. Orang Madura. Setong. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Allah menciptakan bodoh itu disuruh maju. Aqbil, maju. Mundur. Adbir, disuruh mundur, maju. Kemudian Allah bersumpah, bi'izzati wa jalali, dengan keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak akan meletakkan engkau kecuali di makhlukku yang paling aku benci. Makhluk yang paling dibenci. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makanya orang yang mulia itu adalah orang yang punya ilmu. Siapapun nggak punya ilmu turun derajatnya. Kiai kenapa mulia? Punya ilmu. Anak kiai gak ada ilmu turun derajatnya. Karena orang yang mulia adalah orang yang punya ilmu. Dan dengarkan, bukan tujuan nyantri, bukan tujuannya nyantri itu harus jadi bu nyai, tidak. Harus jadi ustadzah, tidak. Dedek nyantri kudu apa jenenge, kudu agamis, begitu agamis kental. Bukan maksudnya di situ tujuannya mondok. Bukan orang itu harus jadi bu nyai, harus ngajar di pesantren, tidak. Dengarkan, apa tujuannya ilmu? Nyari ilmu. Tujuan nyari ilmu adalah tujuannya di mana nanti engkau ditakdirkan dan diletakkan oleh Allah di posisi manapun engkau di hadapan masyarakat, kau sudah punya bekal ilmu. Itu tujuannya. Mau jadi karyawan, punya ilmu. Mau buka toko, tahu caranya halal dan haram dan riba. Mau jadi apapun, bupati, sudah tahu ilmunya. Itu tujuannya nyari ilmu. Ada orang kadang, kenapa kamu kok ditaruh kok tidak ditaruh pesantren? Oh enggak, anak saya enggak, saya jadikan ustadzah. Salah. Bukan tujuan mondok itu jadikan ustadzah. Ustadzah, kiai, bu nyai, iku pilihannya Allah. Lek gak dipilih gak iso maki kon hafal Quran walak-walik, maju mundur, cantik ngono ya. Maju mundur hafal Quran, tapi kalau nggak dipilih oleh Allah nggak mungkin kamu bisa jadi seorang yang bisa menyambung daripada lidahnya Nabi menjadi seorang kiai. Nggak bisa, itu pilihan. Dan bukan tujuannya harus itu, tidak. Tujuannya mondok dimanapun kamu nanti diposisikan oleh Allah di hadapan masyarakat, kamu sudah punya sangu ilmu. Bahkan kamu jadi profesor, jadi ini pun kamu sudah punya, oh ini haram, oh ini halal, oh ini nggak boleh oleh agama, oh ini boleh. Itu tujuannya. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, ilmu hal yang sangat penting. Maka dari itu orang yang ingin mendapatkan ilmu tidak sembarangan, harus punya 3 sifat. Sapa wong sing kepingin oleh ilmu kudu duwe sifat telu. 3 sifat ini. Apa yang pertama? Syarat pertama mencari ilmu adalah harus sabar. Harus sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus sabar mencari ilmu. Karena kalian di sini nggak boleh megang HP. Kalian di sini kepingin bebas. Tok-tokan, tiktokan, betokan, opo itu. Ya namanya manusia. Karena dikatakan oleh Nabi hufatil jannah bil makari. Surga itu dibungkus dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Jadi sembahyang, ngaji, tahajud itu kan nggak disukai. Wa hufatin nar bisyahwat. Dan neraka karena ini ujian dibungkus dengan sesuatu yang dicintai oleh nafsu, tapi dalamnya neraka. Contoh, minyak wangi sepura nih, ngomongin rada kasar titik, ambil entut kan lain. Kadang ada orang kentut, temennya ketawa, kentut. Tapi kalau sudah nyampe aroma barbecue itu langsung itu ibaratnya maksiat. Ketika ada orkes, hatiku kok aku sing bayar bisi, aku sing bayar iki. Tapi ketika masuk ke dalam orkes atau kemaksiatan atau perzinaan atau apapunkah itu bentuk kemaksiatan, maka nafsu akan merasa dirinya akan merasa menyesal dan hina. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah penyesalan. Tapi majelis taklim, pesantren, ilmu itu seperti minyak wangi. Ditelok dibuka del. Apa itu? Tapi ketika sudah semerbak bau harumnya, enak ya. Itu ibarat surga. Pertama diremehkan, tapi ketika kita sudah masuk, kita nggak akan mau keluar. Neraka seperti kemaksiatan. Pertama kita senang, tapi ketika kita sudah masuk, kita akan menyesal. Oleh karena itu, mondok perlu sifat yang namanya sabar. Paham ya? Perlu sabar.
gak ketemu orang tua, ada ini nikah kita nggak bisa, ini nggak bisa, anu nggak hadir. Dulu ada mertuanya Habib Umar, namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar ini mondok, ketika mondok kasure dilipet, ada surat kiriman, surat ditaruh, dimasukkan bawahnya ranjang, dimasukkan bawahnya ranjang, sampai 4 tahun mondok, lulus surat selama 4 tahun iku isine 100 surat baru dibukai. Sapine mati le, innalillah. Adikmu rabi, alhamdulillah. Iki meteng, alhamdulillah. Mbah mati, innalillah. Iki tapi wis hol keempat kalinya sudah di holi 4 tahun. Kenapa? Baru dibaca. Karena hubungan seperti itu bisa merusak daripada semangat anak untuk belajar. Makanya di pesantren ini diajari sabar, gak dikai HP. Ini loro, mak tiba, iki tiba, akhirnya nggak ngapal dah ini dan itu. Dan ilmu itu pelit. Apa kata ilmu? A'tini kullak, berikan kepada aku semua yang kamu miliki. Jiwa, raga, pikiran, tenaga, siang, malam, berikan kepadaku. Maka apa? Kata ilmu, sa'utika ba'd, mudah-mudahan aku memberi kepada kamu sedikit. Mek apa lek jere wong Madura, lek jere wong Jawa mek pola. Apa mek pola? Basa apa mek pola? Mudah-mudahan kamu tak kei titik, tapi sedikit dari ilmu la yuqalu lahu qalilu. Sedikit ilmu yang kita miliki, nggak ada ilmu itu dikatakan sedikit. Kalau sudah dapat itu kerasa banyak. Makanya di pondok harus sabar. Ini syaratnya nyari ilmu, orang harus sabar. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, ini sifat yang pertama. Apa sih artinya sabar, Habib? Ada dikatakan oleh para sholihin, arti sabar itu adalah alfana fil balwa. Alfana fil balwa bila duhur wala syakwa. Alfana fil balwa bila duhur wala syakwa. Sabar itu adalah nyebure awak iki di dalam sebuah musibah tanpa menampakkan mengeluh secara zahir dan batin. Batin dan zahir nggak ngeluh. Itu namanya orang yang sabar. Jadi sabar itu ketika kita masuk pada satu musibah tapi kita tidak menampakkan kesedihan secara tubuh zahir ataupun secara batin, kita nggak menampakkan. Itu adalah yang namanya sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya katanya Syekh Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan bahwasanya musibah itu sebenarnya satu, tapi kalau kita nggak sabar musibah itu nambah jadi 2. Maksudnya apa? Contoh, kita kena musibah satu, kena musibah, tapi kalau kita nggak sabar tambah 1 musibahnya. Apa? Pahala yang Allah janjikan ketika kita kena musibah dicabut sehingga kita dapat 2. Sudah dapat musibah nggak dapat pahala sehingga dapat 2. Jadi musibah itu kata Syekh Abdullah bin Mubarak, musibah itu 1, tapi ketika kita nggak sabar kita dapat 2. Apa? Sudah kena musibah masih mengeluh, maka sudah dicabut juga pahala dari musibah itu. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min in amrohu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin, semuanya baik. Kena musibah sabar dapat pahala, dapat nikmat bersyukur dapat pahala. Enak orang mukmin ini. Nah, maka dari itu intinya harus sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, santri kalau pengen nyari ilmu apa yang pertama tadi? Yang kedua, aljid, sungguh-sungguh. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Ratib, wabil jiddi wa sabri tahullu fi fasihil ula fastausi bis sabri. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wabil jiddi wa sabri, sabar, sifat sabar dan sungguh-sungguh ini bisa menyampaikan orang itu ke derajat yang tinggi, bisa nyampe derajat yang tinggi. Nah, kadang ada anak perempuan itu kesusu,
Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa orang yang kesusu kepada sesuatu yang belum waktunya, jadinya dia nggak dapat apa-apa. Contoh, masalah cinta. Hah? Ya dulu kuno kan gak enak. Masalah cinta. Cinta iku rungokno ya. Tahu artinya cinta? Kapan-kapan lek aku mrene tak bahas sampai kau nangis guyu ping telu. Ojo saiki waktu gak cukup aku pengajian. Rungokno. Jangan kesusu. Semua itu akan indah pada waktu. Apal kabeh kan ya. Jangan kesusu. Banyak orang yang kesusu jadinya jelek. Kita lihat para wanita. Kono ojo percaya mbek wong lanang. You understand? Bahasa Inggris loh aku sih tas. Padahal keperucut iki sih. Dengarkan, jangan. Kita lihat, wanita itu mulia. Wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Dijaga. Dengarkan, perempuan itu harus bisa menjaga. Harus bisa menjaga. Yang paling mahal dari wanita satu sifat. Sifat malu. Mana orang perempuan gak duwe isin, gak ono regane make hafal Quran. Gak ono regane. Karena Nabi Allah Sulaiman pernah mengatakan bahwasanya al-haya nidhamul iman. Rasa malu itu adalah ikatannya iman. Fa idza halatin nidham, kalau sudah jebol, putus talinya, kececeran itu iman. Tahu tasbih? Tasbih itu bijinya 99. Kenapa rapi? Karena ada talinya. Nah, yang mengikat biji tasbih itu adalah tali, yang mengikat iman kita itu rasa malu. Kapan seorang wanita rasa malunya sudah habis, hilang, maka imannya itu kececeran. Makanya dikatakan visi dan misinya orang kafir itu mengatakan bahasanya alaina an-naksibil mar'ah. Kita harus narik perempuan untuk kerjasama dengan kita. Kata orang kafir, kita ajak perempuan kerjasama. Fa'ayyu yaumin, kapan saja, madat ilaina yaduha, kapan saja seorang wanita menjulurkan tangannya kepada kita, kata orang kafir, untuk mau kita ajak kerjasama, kita akan mendapatkan dua hal. Satu, fuzna bil haram, kemaksiatan mudah kita buat. Yang kedua, apa? Tabaddadatil juyusul muntasirina lid-din, para pejuang Islam akan habis. Kenapa? Karena seorang pejuang, seorang panglima, seorang pembesar Islam, seorang kiai, seorang ulama itu hanya terlahir dari seorang wanita yang hebat. Gak kira jadi kiai gede kayak gini kecuali terlahir dari dua wanita. Lu adik sebulan bisa nih. Dua wanita yang sangat peran. Sukses, mana kamu lihat orang laki sukses, itu sebabnya dua wanita. Satu, seorang ibu. Doa seorang ibu itu yang membuat anak menjadi sukses. Kedua, apa? Yaitu adalah istri bojo. Wong wedok. Lu kok guyu kan? Mana seorang istri itu bisa, lon ya Allah, aku mang teko takon, yai kok gede pondoke, omahe sampean sing ndi? Ono engko wis tak delok kamare arek-arek lu tingkat jedingi, ono mesin cuci, kamare sampean sing ndi ya omahe? Iki sak kamar. Hum pimpa alaihum gambreng. Demi dirimu dia mengalah. For you. Kamarku gak di wallpaper. Hah? Kamar saya gak di Loh, wallpaper. kamari gak ono wallpaper. Saya kepingin masuk nang kamari gak oleh mi. Rule elek kamari. Gak oleh mlebu. Kamare santi wallpaper, well sin lain nih. Kenapa? Karena iki bojone yai iki saken. Bojone yai gak enak dadi bojone kiai. Wis ta,
Apa? Sik tas tuku emas. Bangun dijawil. Dik, apa? Kerincing-kerincingmu tak selang po. Apa? Paving gurung ono. Le ngerasa. Kenapa? Nggak mungkin seorang lelaki itu sukses kecuali terlahir dari dua pangkuan wanita. Pangkuan daripada seorang ibu dan pangkuan daripada seorang istri yang sabar. Nelongso Bu Nyai, untung lemu Bu Nyai itu ya. Padahal emas si entek iki ini entek. Kenapa? Demi dirimu. Cuma dia punya Mas Ali. Hah? Punya Mas Ali. Oh, punya Mas Ali. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Ali. Emas kuning bisa datang bisa pergi, tapi Mas Ali selalu ada selamanya ya. Makanya kon rek rabi nggih wong lanang sing jenenge Ali. Wis ta, ya. Kon lek sumpek nyanyi yali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan, makanya seorang santri itu harus punya sifat yang namanya apa? Malu. Seorang wanita punya sifat yang namanya Kalau seorang santri ingin dapat ilmu, yang pertama harus punya sifat, yang kedua sungguh-sungguh, paham ya? Nah, makanya seorang wanita hati-hati, kalian sungguh-sungguh, sing sabar di sini, akan ada waktunya. Kita lihat wanita-wanita yang di luar seakan arah-arah dibujui, diwara cinta, I love you, aku padamu, dikai coklat, mari ngono, wes bablas angin. Kalau dengar pelem, ya oleh karo soro kon. Mangga itu ada mangga yang masak di pohon. Kalau masak di pohon, dirawat, iku dikekno sapa api dan jadi rebutan orang. Ono ada mangga itu orang nebas mangga, bakul mangga iki ditebas, wis tak tebas kabeh. Sing cilik-cilik iku dijupuk pisan, man. Sing cilik supaya bisa payu, sing penting payu oleh duit, dikarbit, diapakno? Lek wis dikarbit makin cilik mateng. Lek wis mateng ya kudu dipangan, kudu didol. Lek suwe dikarbit kemudian enggak dimakan, dadine bosok. Begitu juga keadaan wanita. Wanita ono perawan jenenge perawan karbitan. Loh. Perawan apa? Siapa perawan karbitan? Yo sing dikarbit. Apa karbitnya? Karbitnya adalah HP iki karbit. Wong wedok, endi ana arek wedok wis nyekelan HP. Jangan. Akan datang satu waktu luwih apik, luwih anu kok waktune. Kalau nyekel dhisik manta aja lebih syai'in qabla awani kesusu, dadine mondok gak oleh. Rabi ya oleh ning ngono-ngono iku. Tapi lek orang perempuan punya ilmu, mulia, terjaga. Jangankan orang awam, kiai pantes ngepek matu model-model kayak ngene iki. Loh, amin jere. Alhamdulillah. Gelem tadi pek mantu kiai. Ya sing kena kon. Lek ilmune sik humpimpa. Allahumma shalli Ahmad, paham ya? Makanya perempuan harus santri harus sungguh-sungguh sampai dikatakan bahasanya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sungguh-sungguh itu, untuk dikatakan sungguh-sungguh, orang itu harus punya dua hal untuk orang itu dikatakan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah jujur, sidik, kudu jujur. Yang kedua himmah, semangat. Siapa orang punya dua ini berarti orang itu sungguh-sungguh. Semangat tapi gak jujur, gak sungguh-sungguh dia. Jujur tapi gak semangat, gak lengkap. Jadi harus punya apa? Jujur. Makanya dikatakan bahasanya
As-sidq saiful murid. Ma wada'u ala syai'in illa gata'ah. Jujur itu adalah pedang seorang santri, tidak diletakkan kepada sesuatu apapun pasti akan bisa membelahnya. Orang kalau jujur di dalam mencari ilmu, jujur di dalam belajar, jujur di dalam berkhidmat, jujur di dalam menghadapi sesuatu, jujur itu adalah pedang, tidak diletakkan kepada apapun, keras apapun pasti akan membelahnya. Itu sifat jujur. Yang kedua, himmah. Untuk dikatakan orang itu sungguh-sungguh, makanya dikatakan himmatur rijal tuhaddimul jibal. Semangatnya seseorang itu bisa menghancurkan gunung. Ada cerita biyen ono santri iki sapa jenenge Yup Rika Yup guyu titik ayo lho ono siji wong jenenge sing kena rek. Ono siji wong jenenge Ayub. Sayange untuke ilang siji. Guyu Yup titik Yup. Sing kena sing ikhlas kon. Ayub iki kan ya diwara ganteng ya gak pati. Diwara elek tapi ya manis arek iki. Tapi ada satu orang namanya Ayub. Dia ini punya yang namanya jid, sungguh-sungguh. Jid adalah hasil daripada jujur dan raja buat pengumuman woro-woro. Apa woro-woro? Pengumuman ya. Aku boleh titik wong Jawa, tapi saya kelahirannya Malang, numpang lahir terus nang Gresik. Akhirnya apa? Raja ngomong, siapa orang yang bisa mendatangkan semangkok mutiara, maka akan saya nikahkan dengan anak saya. Oh jenenge rojo, anake embuk, irunge wei sak meter. Ya gak ayu anake rojo iki. Bodine pokoke ngene-ngene. Ya titik ula tapi. Wong jenenge raja, bojone ayu, rajane ganteng, anake. Lek awak-awakane kan pas-pasan. Irung koyo kelampokane tabrak truk lho. Bentuk irung iku wis cukup awak-awakane iki. Allahumma shalli. Yup, guyu kon yup kon tak sawat HP kon. Allahumma shalli ala Muhammad, gak apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya semua pangeran sing ganteng-ganteng, ngelamar minder, mek duwe mutiara paling mek 5. Satu mangkok isinya 33. Gak cukup, ono sing duwe 20 gak cukup. Raja mbek sombonge pole anaknya paling ayu sak Malang. Weh. Semut nyokot langsung mati. Kencing manis. Jin lewat kesurupan ngene-ngene. Kono cok mangap yung kok tak salah. Akhirnya apa? Ada satu pemuda namanya Mas Ayub. Ojo dikeploki kesurupan arek iki kok. Akhirnya Ayub ini datang wonge polos. Polos. Gak ngomong bodoh, polos. Polos iku wis ya apa polos ngono iki. Teko wis kok ngene wis kumpluke miring-miring ngono iki. Teko nang kerajaan ngetok tok ngomong. Apa? Siapa? Ayub. Didelok mbek prajurite iki raine kayak tahu isi arek iki. Apel apa kon? Pengemis. Ndak ada. Enggak, kamu kata Ayub gitu, orang yang sungguh-sungguh. Apa? Kamu nggak tahu saya ini adalah calon menantu rajamu. Iku sing jenenge prajurite kok nang film kartun. Jere sing prajurit,
Ngoco, Bro. Sing ayu polos wong polos. Loh. Kamu tahu syaratnya abot? Jangankan abot, bulan dan bintang akan aku ambil. Ndredeg ayu. Akhirnya apa? Subhanallah, jalan masuk raja, ada orang gila di luar. Kenapa? Oh, wong elek kepet gak duwe dhuwit kape ngelamar anak sampean. Jadi wis kongkon mlebu, aku tepak sumpek. Aku perlu wong-wong sing ngelucu kayak wong-wong kok ngene iki, perlu aku. Kongkon mlebu. Disuruh masuk, ketika masuk ngomong, apa lapo? Saya raja ingin jadi menantu Anda. Jadi raja diguyon. Lele kesambet jinang di kan. Kamu tahu syaratnya? Loh, saya enggak tahu, tapi saya siap memenuhi raja. Kasih saya waktu. Oke, 3 hari. Apa raja? Carikan saya mutiara 1 mangkok. Ciri sing ayu. Raja, jangankan 1 mangkok, 1 timba saya siapkan sekarang. Tunggu raja. Ciri rojo. Karena sidik ya, ngeter aja. Lu temen hari ini. Siap raja. Berangkat si Ayu. Nang di metu nang pengawal langsung ngomong, saya sudah diterima jadi mantu raja tapi dengan syarat nyari mutiara 1 mangkok. Nang di nggone mutiara itu. Jare sapa? Ayub dicekel ndasi Ayub. Anget das mule. Gak pati waras kon iki ciri. Akhirnya apa? Kon lek kepengin mutiara nang pasar. Yo, nang pasar tuku timbo diisi mutiara. Mutiara sing gawe kolek lho. Apa jenenge? Ya mutiara. Iki dedek mutiara iku ana nang laut. Kon nyelemo. Gak iso aku, gak iso renang. Tapi aku harus dapat. 3 hari aku harus dapat. Lu ndak ada cara lain. Kamu harus pakai kapal selam, pakai gas, pakai ini. Ndak mau cara yang cepat. Gak waras arek iki. Mau cara yang cepat, mau. Lho, tak hadiahi timbo kon. Terus kurasen laut. Wis disulak sekalian iki. Akhirnya Ayub dengan semangatnya berangkat nang di laut dikuras. Pior. Sampai subuh geblak Ayub ketepak turu sampai asar tangi hari kedua. Loh, gak kurang, cukup meneng dikuras sampai subuh turu suri tangi nguras meneng di hari ketiga. Karena dia punya kejujuran, subhanallah, Allah letakkan rasa takut di dalam dirinya ikan. Iwak makhluknya Allah. Karena punya jujur, Saiful Murid, pedangnya seorang santri. Hingga apa? Iwak iku weden rapat basul masail. Kenapa? Ada teroris. Kenapa? Mengancam keutuhan laut Nusantara. Rapat Polri, TNI, DPR iwak rapat KP. Sampai iwak teri ku dijak rapat. Diundang KP. Ada apa? Ancaman kita. Yuk iwak gak duwe akal. Kan duwe akal lah iwak. Ini kita diancam akan habis. Kenapa? Dikuras loh iki. 3 dino. Lah iki lek gak mandek-mandek ya apa? Akhirnya subhanallah, ayo diutus 1 paranono. Apa lah apa arek sing ireng-ireng manis Ayub iku. Apa arek iku? Ngancurkan keutuhan Nusantara kita iki. Diparani iwak marani. Yup. Sapa? Aku. Sapa? Al iwau. Oh, kon wak. Apa lawo? Kon lapo penguras? Gak iso, kudu tak kuras. Kenapa? Demi my darling. Akhirnya ngomong apa? Wis ojo. Saiki iwak kabeh gak tenang, gak ono sing iso turu iwak-iwak iki. Kesel kabeh. Bingung. Kon karepmu apa? Aku njauk mutiara sak mangkok. Kok sak mangkok? Sak timbo tak siapno, tapi ojo dikuras. Rapat mek njauk mutiara. Ya, preketing njauk mutiara nguras. Ayo kabeh
mutiara dijupukno anune diuntalno nang ke pinggirnya laut, ke pinggirnya laut diambili mbek ayu iki nggawa sak timba. Dengan gayanya. Ojo seneng detik kon iki yub. Melaku sampai nang kerajaan langsung menjadi mantunya Kenapa? Karena punya sifat sama him, jadinya adalah al-jid. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dengarkan, dikatakan bahwasannya ada 4 sifat siapa orang yang punya dia akan menjadi orang yang untung besar. Orang yang memiliki keuntungan yang besar adalah orang yang memiliki 4 sifat. 1, jujur. Dengarkan ya, jangan pernah bohong. Walaupun kamu itu salah, ngomong, minta maaf. Saya bisa bohong, tapi saya enggak. Saya milih salah, saya mengakui kesalahan saya dan saya ingin berubah. Tapi wong lek wis mbujuk sekali enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa. Orang kalau sudah bohong sekali enggak bisa. Enggak bisa dipercaya, sudah bohong. Jujur. Makanya dikatakan as-siddiq matiyah. Jujur adalah kendaraan yang akan menyampaikan engkau ke derajat yang tinggi. Kamu boleh enggak punya ilmu, kamu boleh bodoh, tapi jangan sampai punya sifat pembohong. Karena orang-orang kaya akan menitipkan anaknya, akan menitipkan uangnya, akan menitipkan jabatannya, akan menitipkan perusahaannya hanya kepada orang yang dia percayai. Jadi wong lewis bujukan gak iso maki kon S1, S2, S3, S4 mulai dodol S tung dodol S tung. Kenapa? Karena gak jujur. Paham ya? Harus punya sifat jujur. Yang kedua, al-haya. Ini 4 sifat ke siapa orang yang punya ini dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Jujur, al-haya, punya rasa malu. Seperti yang kita katakan tadi, rasa malu talinya iman. Kalau sudah putus, iman akan kececer kemana-mana. Yang ketiga, asyukur, punya sifat syukur, menerima apa adanya. Orang kaya itu siapa? Dengarkan, orang kaya itu 3. Siapa orang yang punya sifat 3 ini dia adalah orang kaya. Orang kaya ada berapa? 1, yang menerima apa adanya. Orang kaya itu 3 sifat. Apa yang dia dapat diterima. Yang kedua, tidak melihat milik orang lain. Yang ketiga, berusaha menikmati apa yang dia miliki. Iku sugih. Ini yang dikatakan qanaah, al-qana' roha wa tamak junun. Makan sama dikasih ayam, ada yang dapat paha, ada yang dapat sayap, ada yang dapat ada sama ayam tapi ngilik lu kok oleh paha itu gede kok cilik. Artinya apa? Mau nggak mau yang kamu makan hanya yang di hadapanmu, tapi walaupun kamu itu dapatnya sedikit tapi kamu makan dalam keadaan tidak ridho, kamu nggak akan enak makan itu. Yang lain ayam, ya kamu cuma dapat telur, tapi kalau kamu nikmati telur yang kamu itu akan bisa rasa lebih lezat daripada orang yang makan ayam tapi suka lirik kanan dan kiri. Jadi orang kaya ini 3, menerima apa yang dia miliki, terus tidak melirik milik orang lain, dan yang ketiga berusaha menikmati apa yang dimiliki. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang punya 4 sifat ini dia akan dikatakan orang yang bersyukur, orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Jujur, malu, syukur, dan yang keempat husnul khuluq, akhlaknya baik. Akhlaknya apa? Akhlaknya, orang kalau punya akhlak yang baik maka dia akan mendapatkan keuntungan. Kapan orang dikatakan akhlak yang baik? Jangan terlalu dalam, nanti lain waktu kalau ketemu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, yang terakhir, sifatnya santri. Santri kalau kepingin dapat ilmu harus 3. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Yang ketiga. Apakah itu? Ta'dhimus syekh, mengagungkan guru. Sampian apal Quran, sampian apal kitab, tapi tidak ada di dalam dirinya mengagungkan guru, keberkahannya dicabut oleh Allah.
Kalau sudah keberkahan dicabut, restoran yang besar tapi nggak rasanya kurang sedep, maka wong gak kira balik meneng. Itu ilmunya. Banyak sekarang ilmu nggak barokah. Kenapa? Hafal Quran, pinter, paling pinter sak mondok. Tapi diceluk Bu Nyai melerok. Aku mending rek kora-kora iki paling. Aduh, aku mending diceluk Bu Nyai paling dikon nyapu-nyapu bersih-bersih kamar. Ngene iki, arek kok ngene iki, gak kira barokah make hafal Quran. Kenapa? Ilmu itu masakan, tapi bumbunya adalah ridho seorang guru. Kapan kamu mendapatkan ridho guru? Walaupun kamu bodoh, kamu akan menjadi orang yang alim dan barokah. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak pernah mengangkat wali yang bodoh, nggak ada. Walakin idza akhadahu 'allamah. Tapi kalau sudah diangkat oleh Allah jadi orang soleh, Allah yang ngajari ilmunya. Ilmunya namanya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang nggak ada di kitab, Allah sendiri yang ngajarkan. Kenapa? Di antara sebab ilmu laduni itu ada beberapa hal. Satu, takdim kepada guru. Makanya kiai-kiai dulu itu yang banyak manfaat ilmunya adalah yang jadi pembantunya kiai. Sing biasa malik sendale kiai, nyapu omai kiai, berseni montori kiai. Kenapa? Dapat barokah. Apa yang Allah turunkan kepada guru, Allah berikan kepada santri. Mujahadatul syekh, mujahadatul murid, idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, apa yang Allah berikan kepada guru, Allah berikan juga kepada santri. Santri ini turu ngiler, kiai ini sembahyang tahajud, apa yang didapatkan oleh guru ketika sholat tahajud, Allah akan alirkan kepada santri sing turu ngiler. Kenapa? Tidaklah kiai sholat tahajud karena barokah si santri. Apa? Airnya disiapkan, sendalnya disiapkan, kamar mandinya disiapkan, sehingga guru mudah untuk menikmati fasilitas tersebut, mudah ngajar karena sebab santri. Lelek kiai ini sih kudu kumba-umba, kudu berseni iki, akhirnya waktunya habis untuk ngajar nggak ada. Sehingga santri yang punya hubungan kuat dengan guru itu lebih diharap daripada mendapatkan barokah daripada santri yang pintar. Orang yang pintar itu kalah dengan santri yang memiliki hubungan kuat dengan gurunya. Membuat ridho daripada guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Di antara penyebab ilmu laduni apa yang pertama? Takdim kepada. Yang kedua, birrul walidain. Apa yang kedua? Berbakti sama orang tua. Kon sing alim, hafal Quran, lek kon bentak nang wong tuamu percuma. Kon haji, mati nang tengah Ka'bah, tapi lek kon gak apik nang wong tuamu, gak ono regane. Takdim kepada orang tua, nggak harus orang tua kita itu baik, nggak harus orang tua kita itu sholat. Bahkan walaupun maaf orang tua kita kafir, kita harus takdim. Kecuali kalau kita diperintah maksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat dan patut kepada makhluk siapapun kalau harus untuk bermaksiat kepada Allah. Selain itu ikuti. Ada sahabat Nabi datang ke Nabi, ya Rasulullah, wong tuaku kafir, wis kafir maksiat tok mendino. Aku pengen tak tinggal, saya mau sama sampean ya Rasulullah. Apa ciri Rasulullah? Jangan. Orang tua kamu itu kalau mati masuk neraka. Sebelum mati jadikan sisa hidupnya surga, dan surganya itu dari kamu. Artinya ilmu laduni penyebabnya adalah berbakti kepada orang tua. Habib Ali Habsyi itu kalau habis baca kitab ceritanya orang soleh, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau datang kepada ibunya, Bu, saya tadi baca sejarahnya si Abdul Qadir Jailani, doakan saya seperti si Abdul Qadir. Mudah-mudahan kamu seperti si Abdul Qadir, nak. Bu, saya tadi ngeliat orang soleh, Bu, doakan saya seperti itu. Mudah-mudahan ini. Paham ya? Allahumma selamat. Dengarkan. Yang paling mahal dari orang tua itu dua. Kamu kalau bisa dapat dua dari ibumu, kamu hidupnya akan barokah. Satu, ridho. Nah, aku ridho nang awakmu. Kapan ibumu mengatakan itu, melayu konang di berangkat atau konang di konsukses. Ridho Allah fi ridhol, sukhtullah fi sukhtil. Yang kedua yang mahal dari ibu apa? Nah, aku nyepuro nang awakmu. Dua ini.
ridho dan juga maaf. Ridho orang tua, maaf orang tua, hal yang paling mahal. Sampai lek iso oleh loro iki sukses. Ya Ali gak kira oleh ini kecuali pasti oleh loro iki. Ibunya yang selalu mendoakan, meridhoi dan memaafkan. Allahumma sholli Ahmad. Makanya kata ulama, untung Nabi itu lahir yatim. Kenapa? Lek sampai Nabi lahir gak yatim, elu sulit untuk anak untuk berbakti kepada orang tua, harus mengikuti Rasulullah berbaktinya kepada orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, penyebab apa? Ilmu laduni, yaitu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Ini paling manfaat. Di mana kamu bisa memberikan manfaat? Lakukan. Gara-gara iku kon iso jadi mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang enggak ada di kitab. Memberikan manfaat di sini. Ada sendal, satu jauh, ambil, dekatkan. Ini memberikan manfaat sekecil apapun yang kamu bisa. Di kamar mandi ada sisanya sampunya anak-anak, taruh jatuh di tempatnya air, di tempatnya pembuangan air. Ini kalau disiram masuk ke dalam buntu, bahaya. Kamu ambil. Gara-gara itu sampai dikatakan ada santri jadi wali Allah gara-gara siji. Apa? Suka ngewalik sandal kiai. Jadi kalau kiainya masuk kan sandalnya gini. Mau keluar kan harus dibalik dulu. Ini santri nunggu. Kiainya masuk, sandalnya dibalik. Kiainya ke masjid, masuk ke masjid, dia rebutan untuk ngewalik sandalnya ki. Gara-gara memberikan manfaat seperti ini, maka apa? Maka kamu bisa mendapatkan ilmu laduni. Ini yang singkat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Karena saya masih harus ngisi di daerah Gondang Legi nanti jam 9. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan. Yang paling cepat saya tunjuk jawab, yang enggak ditunjuk tidak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan terakhir. Sebutkan sing iso oleh surban. Melar muga ka ana sing iso. Manang surbane. Hah? Oh iya gak apa-apa. Tak kei pertanyaan sing sampean gurung teko mang. Ben gak iso. Pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. 1. Pertanyaan pertama adalah, siapa orang yang memiliki 4 sifat? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Siapa orang yang memiliki sifat 4 ini, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, 1. Siapakah orang yang kaya? Itu pertanyaan sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan kedua adalah sing gampang wis. Di antara penyebab ilmu laduni adalah doa seorang ibu. Yang jadi pertanyaan adalah, tadi ada seseorang yang minta kepada ibunya, Bu, doakno aku mari baca sejari waliku. Itu siapa namanya dan apa yang paling mahal doa dari ibu itu apa? Siapa yang bisa? Loh kok akhir Kak ketok. Tunjuk ya satu ya. Ndak ojo. Kak tego aku. Angkat tangan yang tinggi. Biasa ibu nyai yang nunjuk Umi biasanya. Umi yang nunjuk, ngadep nang Umi. Nah. Ayo. Ngadep nang Umi. Si Umi terjun sendiri. Ayo, baca selawat yang akeh.
Umi yang nunjuk. Angkat tangan, Umi yang nunjuk. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan ojo salaman. Yang salaman jangan ditunjuk, Mi. Engko ae salaman nih. Biar nunjuk, angkat tangan, angkat tangan. Kasih jalan, enggak usah salaman nanti aja. Angkat tangan biar ditunjuk sama Umi. Angkat tangan. Dilihat satu-satu, Mi. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, iki. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Salah pindah ke yang lain. Monggo, Mi. Mi, ayo angkat. Siapa namanya? Dian Ramadhani. Aslinya mana? Iya ro aku Malang, ndi omamu? Kota lama. Mana? Kota lama. Kota pakai mic. Apa jawabannya? Kapan orang itu dikatakan kaya? Jika dia memiliki 4 sifat, yaitu jujur. Kapan orang dikatakan kaya? Ya apa ya? Satu. Jika dia memiliki 3 sifat, yaitu menerima apa adanya, tidak melirik milik orang lain, dan berusaha menikmati apa yang ada. Terus pertanyaan kedua. Yang kedua tadi ada 2 pertanyaan ya. Apa yang paling mahal dari ibu itu apa? Satu. Ridhonya ibu dan maafnya ibu. Ridhonya ibu dan Maafnya. terus siapa Habib tadi itu? Habib Ali Muhammad bin Habsyi. Habib Ali Muhammad bin Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan Umi Khalifatul Zahra selalu Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan sampean diakui anak sama Umi dunia akhirat. Amin Allahumma. Ilmunya barokah insyaallah. Mudah insyaallah nanti lain kali kalau kesini lagi saya siapkan surban sama jubah yang saya pakai, saya kasih hadiah. Next episode. Hanya di As-Saidiyah. Mudah-mudahan barokah. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan barokah semua nggih. Saya minta maaf nggak bisa terlalu lama. Umi, saya pamit, masih ngisi di Gondang Legi jam 9 harus ceramah di sana. Saya Cak Jani nang kene gak diundang. Tapi sangat diharap karena Yai Ali sama Gustin ini mereka berdua adalah teman akrab sama saya. Lek WA-an wis gak ono genai guyon tok. Karena dikatakan idza sahhatil mahabba rufi'atil adab. Orang kalau sudah sama-sama mencintai itu akhlak itu gak dipakai sudah. Paham ya? Gak pakai akhlak sudah kalau sahabat. Sampai dikatakan Sayyidina Husain mengatakan, adakah di antara kalian yang sampai kalau temannya itu mengizinkan memasukkan tangannya ke kantongnya? Artinya ngambil semaunya. Kalau masih belum, berarti kalian bukan sebuah teman. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Pondok ini barokah. Yang belajar di sini, masya Allah, saya sangat terinspirasi sama pesantren ini. Bersih, rapi, santrinya akhlak semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat dunia akhirat. Insya Allah, kapan-kapan saya kemain ke sini nanti bawa Satri Putri juga ke sini untuk studi banding. Lihat ke sini yang sangat barokah dan manfaat insya Allah. Ini semua besarnya pesantren ini seperti tadi Yai Ali bisa sukses sebab berapa? Yang pertama ibunda
Dan juga yang kedua mudah-mudahan semua menjadi istri yang barokah nantinya. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Umi sing donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubu min rahmatika fi amrina kulli fa yassir lana ma nahnu fi min safrina wa ma natlubu min hawajina qarib alal masafat salimna min al ilal wal afat wa la tajali dunya akbar hamina wa la mablagh minna wa la tusallit alaina ma la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadini ya kutun salih jali balik kulli khair dafi al kulli syarr. Allahumma aftah alaihinna futal arifin allimhunna ilmu ta'wil wa yahdihuma ila hunna ila sawa'is sabil. Hadini ya kutun salih jali balik kulli khair dafi al kulli syarr kama wa salafuna salih wa ila hadratin nabi. Allahumma sholli Al-Fatihah sampai bingung. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir